gue ada tugas bikin podcast dan gue sebagai hostnya. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang kesehatan mental. Barangkali teman-teman di sini pernah mengalami kesehatan mental ya. Dan gue udah ngundang narasumber yang punya pengalaman dalam kesehatan mental. Dan langsung aja kita panggil Maya dan Kia. Oke, jadi di sini sudah ada narasumber kita, ada Maya dan Kia. Boleh diperkenalkan lagi? Halo, aku Zaskia Ramazalianti. Halo, aku Maya Syafira Zalafi. Langsung aja kita masuk ke ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental. Dan kita mulai dari Maya. Lu pernah punya kesehatan mental apa aja sih di sekolah atau di lingkungan sekitar lu? Guys, di sini gue akan menceritakan kenapa sih gue bisa pernah kena kesehatan mental. Jadi dulu gue pernah menjadi korban bullying di sekolah. Ya tepatnya SMP. Dulu itu gue jadi korban bullying sampai akhirnya mungkin bisa dibilang kesehatan mental gue tuh kena. Kayak setiap mau masuk sekolah itu hawanya takut mulu. Kenapa bisa gitu? Karena bawahnya tuh khawatir, udah ada pikiran di rumah kayak nanti gue di sekolah bakal diapain lagi ya, nanti gue dicaci maki apa lagi ya gitu. Di situ gue banyak bisa terbilang kalau sekarang stres. Jadi kesehatan gue kena sampai akhirnya gue ke psikolog. Itu lu dibully kayak gitu kenapa deh? Awal mulai pasti kan ada awal mulanya. Yeah. Awal mulanya itu tuh gue difitnah. Kalau difitnah ya soal adalah permasalahan gue difitnah tuh padahal jelas-jelas bukan gue ya, kan nama difitnah bukan gue. Alhasil yang fitnah gue ini kompor-komporin ke semua sekolah satu kelas untuk rundingin gue atau jauhin gue karena gue punya kesalahan-kesalahan yang menurut mereka tuh fatal. Alhasil gue dijadiin bahan candaan yang dibilang itu bullying secara fisik, secara omongan gitu. Oke, kalau dari Kia pengalaman dibulinya tuh kayak gimana sih? Oke, di sini gue bakal menceritakan gue pengalaman bullying juga hampir sama kayak Maya. Itu waktu zaman-zaman SMP. Jadi gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue dibully sama teman gue. Jadi ceritanya itu awalnya itu gue tuh sama teman gue tuh main bareng aja, terus tiba-tiba gue dibully dan gue tuh nggak sadar kalau itu dibully. Dan sampai akhirnya orang tua gue tuh bilang kalau gue tuh dibully. Dan pas gue tanya sama pelaku bulinya, itu tuh dia nggak menjelaskan alasan dia ngebully gue tuh apa. Setelah berapa lama itu baru gue tanya lagi, ternyata dia itu punya tekanan. Jadi dia juga pernah dibully sama orang lain, tapi gue tuh ibaratnya jadi pelampiasan kemarahan dia lah. Dari situ gue mempertanyakan kenapa harus gue yang kena gitu, padahal gue nggak ngelakuin hal itu. Dari situ gue mengalami kesehatan mental cukup terganggu sih, karena gue jadi takut bertemu sama orang, gue jadi tertutup, terus gue benar-benar takut banget untuk terbuka sama orang lain gitu. Dan sering banget overthinking atau sangat takut melakukan sebuah kesalahan karena takut kejadian lama terulang kembali. Tapi pas lu dibully itu ada yang ngedukung lu pas lu dibully? Ada yang kayak ngerangkul lu gitu nggak sih, ngebela? Oh ada, ngebela gitu. ada pasti ada. Jadi yang ngebela itu nggak banyak, malah dari luar circle gua ini. Jadi mereka tuh ngedukungnya tuh nggak yang ngerangkul gini, tapi mereka yang membela gua kayak lu ngapain gituin Kia gini-gini gitu. Dan bersyukurnya gua orang tua gua tuh yang nge-push gua untuk gua harus bisa melawan. Kalau gua tuh harus bisa melawan, iya, gue tuh harus bisa melawan sama pelaku bullying itu. Gak boleh diem aja gitu. Benar, harus ngelawan ke si pembulinya itu. Benar. Nah, kalau dari Maya nih, ada nggak sih temen lu yang ngerangkul lu pas lu lagi dibully itu di sekolah? Kan satu angkatan ya lu dibully, kayak udah parah banget sih itu.
Kalau gue beda lagi dengan si Kia ya, mungkin kalau Kia masih ada yang rangkul. Kalau gue itu bener-bener satu sekolah, bahkan satu kelas pun aja tuh ngerundingin gue banget, kayak berjauhan banget sama gue. Ada sih satu teman tapi dia tuh emang pendiam, introvert banget, dan gue ya namanya introvert ya nggak mungkin dong dia ngebela gue, pasti kan dia juga diem aja bawanya gitu ya. kan takut pasti kan. Nah ya pokoknya gitu. Apa sih, gue selama dibully tuh gue nggak ada yang rangkul sih, bahkan guru gue pun nggak ada gitu. Dan sebenarnya ada, tapi ini di akhir, itu pun karena ada guru baru. Nah guru baru gue ini yang rangkul gue, yang benar-benar mungkin kesehatan mental gue agak berkurang lah gitu. Yang tadi gue bilang awalnya gue selalu ngerasa takut buat masuk, tapi semenjak ada kedatangan guru itu, gue ngerasa kayak fun aja, nggak apa-apa, karena gue ngerasa apa yang gue rasain tuh bisa gue luapin ke guru tersebut itu. Lu kayak di support gitu ya sama si guru barunya ini. Dari kalian berdua gimana sih cara buat keluar dari mental atau trauma itu? Mulai dari Maya dulu deh. Kalau namanya dibilang udah nggak trauma, nggak mungkin ya, pasti walau sesembuh apapun kita yang namanya trauma pasti ada. Masih ada. Tapi kalau gue sih nanganinnya gini, bawa enjoy aja. Jadi kayak kesalahan yang udah menurut gue dilupain aja sih. Terus juga kalau gue tuh mengambilnya tuh ke apa ya, gak terlalu giniin orang banget sih, kayak ya udah mau kalau sekarang nih ya, lu mau apain gue atau apa ya bodo amat. Kalau mungkin dulu gue kebanyakan diem, atau mungkin kayak gak bisa ngelawan lah, tapi kalau sekarang gue sih bodo amat, pertama sih ya. Kedua kayak kalau sekalipun gue bisa ngelawan, gue lawan. Terus juga mungkin gue bisa bukan menyendiri, berjarakan sama yang menurut gue tuh jaga jaraknya sama orang-orang yang menurut gue tuh, wah ini anak nih udah gak bener nih, ntar gue gimana gitu sih lebih tepatnya. Gue gak bakal deket-deket sama itu, kayak orang kayak gitu lagi gitu. Nah kalau dari POV gue juga bersama kayak Maya. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang men-trigger gue berusaha untuk kayak menepis itu dengan kegiatan positif kayak journaling, nonton film, musik gitu. Terus dari situ juga gue juga belajar untuk berani ngomong inilah, berani ngelawan ya. benar, berani ngelawan, kayak kalau kita tuh nggak suka dibilang kayak gitu. Jadi dan gue nggak mungkin diem aja kalau dilakukan seperti itu kembali. Jadi pokoknya tuh gue tuh benar-benar udah kayak bodo amat mau orang-orang ngomongin apa. Kalau gue gimana terserah, itu urusan mereka. Karena yang bisa gue atur itu adalah dari bicara gue, perilaku gue, sama dari sikap gue. Mau orang mikir sikap gue seperti apa, itu ya persepsi pikiran mereka sendiri, biar mereka tenggelam sama pikiran mereka sendiri. Dan gue nggak berhak untuk memvalidasi apa yang mereka tidak berhak mengklarifikasi tentang hal yang gue lakuin, sedangkan itu bukan kesalahan gue gitu. Bukan urusan lu ya. Benar. Nah itu dia obrolan santai kita tentang kesehatan mental. Semoga dari pembahasan ini kita lebih aware gitu tentang kesehatan mental maupun kesehatan fisik juga. Itu juga perlu diperhatikan ya. Dan jangan ragu buat cerita apa-apa ke keluarga atau teman terdekat. Betul. Nah, dan jangan pernah memendam ketika kalian dibully atau merasa dipojoki sama seseorang, ya itu usahakan cerita aja, cerita. jangan dipendam. Kalau dipendam tuh kayak kitanya yang sakit sendiri ya. Benar. Dan terima kasih sudah mendengar podcast kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih yang sudah mengundang kita. Masih Bener anjir, ini belum masuk. gak apa-apa, udah kan belum muncul. Terima kasih. Bye.